Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Aduh, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih melimpahkan banyak kenikmatan untuk kita semua. Kenikmatan yang ketika kita bangun tidur dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu yang paling utama yang harus kita syukuri adalah kenikmatan iman dan Islam, yang dengan kenikmatan itulah kita masih melaksanakan berbagai macam ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan tentu melakukan amal soleh yang alhamdulillah dibukakan pintu hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang dibimbing oleh guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala. Dan sebagaimana biasa di hari Rabu, setiap Rabu kita akan membahas sebuah nama Allah, Asmaul Husna, yang membuat kita makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini tema yang insya Allah akan kita bahas tentang lanjutan dari tema yang di pekan lalu sudah dibahas, yaitu Al-Muta'ali, dan Allah Maha Tinggi. Sebagaimana sering kita ungkapan-ungkapan atau asma yang sudah kita sering baca, Subhana Rabbiyal A'la, Allah Maha Tinggi, dalam sholat kita, dan juga dalam sehari-hari kita menyebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Muta'ali menjadi bagian kata-kata yang sama, al-musyabah dengan kata-kata al-ulu, al-ali gitu ya. Allah Maha Tinggi. Tentu ketinggian Allah, kemahatinggian Allah ini tidak bisa disamakan dengan manusia gitu ya, karena Allah tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Karena itulah kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana al-muta'ali, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemahatinggian Allah tentu la jihata, tidak ada arah, tidak ada tempat yang memang Allah tidak membutuhkan tempat. Dan insya Allah akan kembali dibahas oleh guru kita Saudari. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan untuk guru kita, dan juga untuk kesehatan dan juga keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan kita doain untuk juga para guru kita di MKI yang sudah menemani kita setiap pagi dan malam hari. Dan ini adalah bersyukuran kita kepada Allah atas semua nikmat ini, nikmat yang tidak semua orang merasakan ya, mendapatkan siraman ilmu setiap hari. Dan mudah-mudahan dengan itulah iman kita akan terpelihara dengan terus bekal-bekal ilmu yang kita dapatkan dari para guru kita. Dan doa untuk semuanya, para jamaah yang bukan Allah, yang barangkali ada yang sedang sakit pun Allah segera angkat penyakitnya, dan juga yang sedang kesulitan Allah segera beri jalan keluar terbaik. Dan sahabatku yang bukan Allah, tema tentang al-muta'ali tentu seperti yang selalu diingatkan oleh guru kita Ustaz Dodi, harus berimbas terhadap dalam aplikasi sehari-hari kita. Tidak hanya sebatas kita memperbanyak hafalan tentang Asmaul Husna ini, tapi lupa untuk bagaimana sesungguhnya nama-nama agung Allah ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan alhamdulillah wa syukurlah bersama kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Apalagi lihat senyum antum ini, Masya Allah. Masya Allah, Adem hati barakallah. ini, Masya Allah. Bidoaikum, Masya Allah. Meskipun nggak ada hujan semalam, tapi lihat pagi senyum antum ini, Masya Allah. Alhamdulillah.
Baik, Ustaz, tafadhal masykura. Kita melanjutkan untuk membahas tema tentang al-muta'aliyah dan siapkan diri kita untuk menyimak nasihat-nasihat dan juga penjelasan dari guru kita. Tafadhal Syukran masykur. jazakumullahu khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum insyaallah. Amin. Amin Allah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran saya lagi adalah keniscayaan bagi setiap kita yang mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jantung tanpa dicas, paru-paru tanpa dibilas, empedu, hati, dan semuanya tanpa diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan untuk kita dalam setiap detik untuk kesehatan kita, terlebih nurani kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sirami dengan kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang insya Allah ketika kita selalu senantiasa mohonkan kepada Allah agar istiqomah di dalam kehidupan kita itu sampai menjemput husnul khotimah. Tentu pagi ini kita hadirkan salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW, satu-satunya pria yang ketika disebut-sebut namanya oleh begitu banyak wanita, tidak ada pria yang cemburu. Dan kita paham bahwa salawat dan salam ini tidak hanya sampai kepada beliau alaihissalam, tetapi juga kepada keluarganya, kerabatnya, para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Allahumma amin. Tentu disclaimer-nya, saya nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan bahwa saya bukanlah orang yang paling paham tentang Asmaul Husna, tetapi saya hanya sekedar mengantarkan kembali apa yang disampaikan oleh para ulama. Dan yang paling paham tentang Allah adalah Allah sendiri. Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian para ulama. Nah, kita setelah sampai kemarin kepada bagian di mana seseorang seperti halnya makan pada tingkat yang lebih tinggi, memahami bahwa pahala sudah dijamin oleh Allah dan tidak berharap juga pasti akan datang, karena itu menjadi bagian yang setiap kita punya pemahaman tentang Allah akan menjamin hidup kita. Nah, persoalan yang lebih tinggi lagi persoalannya adalah bagaimana kita menghadirkan pemahaman atau keyakinan tentang bahwa ketika Allah begitu, yang harus muncul dari kita ini akhlaknya seperti apa. Nah, ini yang jauh lebih penting menurut saya. Ketika nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sebenarnya jauh lebih besar daripada nikmat yang kita minta. Selain ketika kita minta rizki yang halal dan thayyib, kan semua orang betul-betul meminta kepada Allah dengan doa yang sebetulnya menjadi global. Allahumma rzuqna halalan thayyiban wal mubarakan fih. Ya Allah, berikanlah hamba rizki atau kami rizki yang halal, yang baik dan penuh keberkahan di dalamnya. Semua menyatakan seperti itu. Nah, memang nanti pada implikasinya menjadi sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Terlebih pada persoalan-persoalan yang seringkali kita tahu bahwa Allah pasti memberikan kebaikan-kebaikan di setiap persoalan yang ada. Nah, ada doa yang kita mohonkan kepada Allah ini kita harus bagi dalam 3 tingkat. Yang pertama adalah meminta keduniaan. Yang doanya ini tingkatan yang paling rendah. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, berikan kesehatan badanku. Ya Allah, berikan afiah kepada tubuh keluargaku dan seterusnya. Seperti pada saat kita membaca
di dalam zikir pagi petang itu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini basari, la ilaha illa anta. Itu bagian yang kalau kita mohon terus setiap hari seperti itu bagian yang kemudian ini eh, termasuk harta, minta harta melimpah, minta kedudukan, minta berhasil dalam ujian, dalam bisnis, pekerjaan, minta jodoh dan seterusnya. Tidak salah kita berdoa seperti ini, bahkan dianjurkan dan insya Allah bernilai pahala. Nah, ada yang kedua di mana meminta pahala. Nah, pada tingkatan yang kedua ini kita minta agar Allah membalas semua kebaikan kita dengan balasan yang berlipat. Puncaknya ketika kita memasukkan diri kita dalam kepantasan atau kelayakan, ya Allah berikan kami surga. Yang ketika kita juga meminta dijauhkan dari neraka, doa tingkatan kedua ini lebih bernuansa akhirat dan nilainya lebih tinggi dari sekedar meminta dunia. Malaikat rahmat itu kata Allah tabaraka wa ta'ala lewat informasi yang datang dari Rasulullah SAW, didatangkan oleh Allah SWT. Kalau kita ada yang punya kitab Durratun Nasihin, malaikat rahmat itu turun ke bumi, kemudian mencari orang-orang yang bermajelis dengan membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Rasulullah SAW. Setelah itu mereka duduk dan kemudian menaungi dengan sayapnya rahmat Allah Taala lewat sayapnya para malaikat. Nah, kecintaan Allah itu kemudian disambung antara satu dengan yang lain sampai dalam hadis disebut bersusun-susun malaikat itu sampai petala langit yang pertama. Mungkin saya menyatakan petala langit yang pertama itu menjadi sangat biasa saja, tapi kalau kita perhatikan detail dimensinya, Masya Allah. Ada seorang guru saya bernama Ustadz Hendro Setianto. Beliau astronom, beliau 15 tahun di Posya di Lembang, dan beliau punya imah noong. Jadi kalau antum cari, ketik saja Hendro Setianto, itu langsung muncul nama beliau. Nah, beliau itu punya musolatorium. Musolatorium itu musola yang berfungsi sebagai planetarium. Jadi kalau ke tempat beliau itu belajar perbintangan, dia memang ahli falak yang sering melancong ke beberapa negara untuk menyampaikan ilmunya, terutama Timur Tengah. Mereka banyak menggali ilmu dari Ustadz Hendro Setianto. Beliau mengajarkan kepada saya bahwa jarak point to point antara bumi dengan langit yang pertama, dengan petala langit yang pertama, itu jaraknya sekitar 200.000 parsek. 200.000 parsek itu, satu parsek itu satuan antariksa. Jaraknya satu parsek itu sekitar 1,37 triliun kilometer cahaya. Jadi kalau kita melihat ada bintang bertebaran, itu baru di peta langit yang pertama. Kita bisa bayangkan kalau 200.000 kali, ya, kita sama Andromeda, gugus yang paling dekat dengan kita, itu jaraknya 400.000. Jadi saya ingin Bapak Ibu punya bayangan tentang betapa paha luasnya Allah dengan semua kekuasaannya, sehingga Maha Rahman lah dia, Maha Ghafar lah dia, yang muta'ali sekaligus. Nah, ini yang kemudian saya punya harapan bahwa ketika kita minta kepada Allah dengan kondisi seperti itu, maka tadi malaikat yang menutup rahmat Allah dalam pengertian memberikan naungan rahmat Allah kepada kita yang bermajelis, maka yang istimewa adalah ketika mereka selesai. Jadi ketika selesai kita bermajelis, kita tutup kamar majelis, maka malaikat rahmat ini lapor kepada Allah SWT. Ya Allah, aku mendatangi majelisnya si fulan, si fulan, si fulan. Maka Allah SWT bertanya kepada mereka, apa yang mereka minta kepadaku? Mereka minta surga, ya Allah. Apakah mereka sudah tahu surga seperti apa? Tidak tahu, ya Allah. Maka Allah SWT bertanya kepada para malaikat ini, seandainya mereka tahu surga,
Maka para malaikat menjawabnya, pasti mereka lebih ngotot dari apa yang mereka kerjakan selama ini ya Allah. Maka ditanya lagi sama Allah, mereka minta apa lagi? Mereka minta ampunan. Ya, sudah aku ampuni. Mereka minta berdoa untuk agar dikabulkan permintaannya. Sudah aku kabulkan. Sampai kemudian mereka juga minta dijauhkan dari neraka ya Allah. Memangnya mereka tahu neraka kata Allah. Maka para malaikat menjawab, belum ya Allah. Mereka belum tahu neraka. Maka Allah tanya sama para malaikat, seandainya mereka tahu neraka seperti apa. Maka para malaikat langsung menokas, pasti mereka lebih ngotot untuk menjauh daripadanya. Dan ini bagian yang kemudian setiap kita kalau memahami secara jernih apa yang Allah SWT maksudkan, kalau kita tahu neraka seperti apa, surga seperti apa, pasti kita berusaha untuk mendapatkan surga dengan upaya yang sangat maksimal. Begitu juga dengan ketika kita tahu neraka seperti apa, maka kita pasti berusaha untuk menjauhi itu. Nah, masalahnya kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang surga dan neraka. Itu yang kita kemudian perlu butuh pembahasan akidah yang jauh lebih integral. Nah, yang ketiga adalah meminta rahmat dan ridhonya Allah. Ini yang kemudian cita-cita tertinggi daripada seorang muslim. Nah, tentang hal ini di dalam kitab Al-Hikamnya Imam Ibn Athaillah mengungkapkan bahwa sebaik-baik doa yang harus kau panjatkan kepada Allah adalah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi doa terbaik yang harus dipanjatkan kepada Allah itu adalah doa minta dikuatkan iman, minta ketaatan. Makanya Rasulullah SAW dikomplain sama Ibunda Ummu Salamah. Maksudnya bukan dikomplain dalam pengertian umum, tapi Rasulullah SAW ditanya kenapa sih yang didoain cuma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kok itu terus yang dibaca? Maka Rasulullah SAW menyatakan Allah memang maha membolak-balikkan hati setiap manusia. Maka setiap kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa diteguhkan supaya hati kita ini berada dalam agama Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Atau membaca Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa wal afaf wal ghina, ya. Atau kita bisa membaca surat yang ke 3 ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, agar senantiasa kita dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, ketika kita meminta ridha Allah, ini adalah kita lihat Rasulullah SAW mencontohkan doa yang sangat baik. Kita semua sering mendengar ini pada saat bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi Allah dimohonkan kepadanya ridho dan surga dan perlindungan kepadanya dari murka dan neraka. Jadi saat kita meminta keridhaan Allah, saat itulah kita sudah meminta hal yang paling berharga dalam hidup kita. Karena tidak ada gunanya harta pangkat dan jabatan, ketampanan atau apapun. Tapi ketika Allah tidak ridho kepada kita, kalau Allah sudah ridho, semuanya akan jadi mudah. Dunia insya Allah kita dapatkan dan akhirat pun akan kita rengkuh. Bahkan dunia itu bisa luluh di hadapan kita karena Allah sediakan. Nah, maka sebagai hamba dari Allah Al-Muta'ali, daripada minta kecukupan, lebih baik minta tawakal. Daripada minta nikmat, lebih baik minta kita syukur. Daripada minta terlepas dari musibah, lebih baik minta sabar dan lainnya. Sehingga hal ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa. Silakan berdoa apa saja. Tapi selama tidak memohon kemaksiatan, apa yang diungkapkan lebih menunjukkan skala prioritas. Begini. Ketika kita tahu bahwa Allah SWT seringkali menghadirkan berbagai macam persoalan hidup. Ya. Kadang-kadang ada orang yang memang sengaja Allah hadirkan dia dalam keadaan penuh dengan kesulitan.
bapaknya meninggal. Dia dicerai oleh suaminya. Menjadi ibu tunggal, ngurus anak. Misalnya ada 3 anak. Kemudian dia harus menghidupi anaknya. Sementara dia sendiri juga punya keterbatasan. Ya, ada penyakit yang dideritanya. Dan kemudian seluruh circle-nya itu berharap dia bisa terus menjaga mereka dalam keimanan. Bisa terus menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seolah-olah teman-teman dia menjadi tidak punya inisiatif, tidak punya ide untuk kemudian membantu atau menggantikan apa yang beliau kerjakan. Nah, pada saat itu mulai muncul kelelahan-kelelahan hati. Saya selalu dicurhatin sama orang lah. Saya curhatnya ke siapa? Saya selalu diminta sama teman-teman lah. Saya mintanya ke siapa? Seolah-olah dia juga butuh kepada teman, dia juga butuh kepada orang lain yang dia bisa rely on, yang dia bisa berharap juga. Nah, sementara dia dengan segala keterbatasannya, dia sadar betul bahwa dia adalah yang harus mengerjakan itu. Nah, di sini saya mungkin bisa memberikan satu himbauan bahwa hidup ini nggak ada yang mudah. Justru carilah ketenangan batin dalam rangka kita berpegang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mencari bahagia itu adanya di akhirat. Kebahagiaan di dunia ini saya nggak melihat ada satu yang bisa membuat kita bahagia. Tapi dengan ketenangan saja, mungkin definisi ketenangan hidup itu yang kita bisa anggap sebagai kebahagiaan versi kita di dunia. Karena kalau sudah tenang, kita bisa lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW membawa sebagian hartanya dan kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Hada infaq fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dengan sangat cepat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, separuh hartaku dan juga Allah dan Rasulnya. Tidak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kemudian membawa harta yang lebih banyak. Dan kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Hada infaq fi sabilillah. Buat persediaan perang. Buat persiapan perang. Maka Rasulullah SAW tahu bahwa yang dibawa oleh Abu Bakar ini hampir semua hartanya. Baik. Rasulullah SAW kemudian menanyakan langsung kepada Abu Bakar. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dengan sangat yakin dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Itu Umar langsung geleng-geleng. Gak pernah bisa ngalahin kamu. Jadi kalau Bapak Ibu belajar turunnya asbabun nuzulnya surah Al-Fajr bagian terakhir, ya Tuhan nafsul mutmainnah, itu ditujukan kepada Abu Bakar. Wahai jiwa yang tenang. Jadi dia merasa tenang ketika pun nggak punya harta, toh ada Allah. Ini level yang sangat luar biasa. Kalau kita satu saat nanti pelajari bagaimana sikap para sahabat di dalam mengimani Rasulullah SAW, itu kita akan terkagum-kagum dan menambahkan keimanan kita. Ya, insya Allah ada saat di mana kita nanti menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW dengan berbagai kroniknya. Nah, ini yang menyebabkan kita semua punya prioritas dalam berdoa tadi. Nah, bagi seorang hamba dari Al-Muta'addi, salat itu adalah momentum yang sangat istimewa bagi dia. Betapa tidak, dia begitu rendah, bukan siapa-siapa, diberi kesempatan untuk berdialog dan bermunajat dengan Zat yang Maha Tinggi secara langsung, tanpa perantara. Dan bayangkan, diundang dan dijamu oleh pejabat tinggi atau orang penting saja sudah berjuta rasanya. Tetapi ketika diundang oleh Zat pemilik semesta, Zat yang Maha Tinggi, semua rasa selayaknya cuma dalam takjub dan
dan cinta. Maka semua perhatian akan fokus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di hadapannya semua yang ada menjadi hilang makna, atau berarti dunia beserta semua aksesorisnya, bahkan rasa sakit pun hilang, nggak tahu kemana. Dalam sirah Ibnu Hisham misalnya, disebutkan bahwa ketika pulang dari perang Zatul Riqah, Abbad bin Hashr bin Al-Ansari, ini termasuk salah satu seorang sahabat yang menyertai Rasulullah SAW. Ketika malam tiba, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk istirahat. Seperti biasa, beliau juga mengatur agar mereka bergiliran menjaga untuk mengantisipasi serangan musuh. Nah, pada malam itu Rasulullah SAW meminta dua orang sukarelawan dan bersabda, siapa yang siap menjaga kami malam ini? Maka Abbad bin Yasir dan Ammar bin Yasir, uh, Abbad bin Bishr maksud saya, dan Ammar bin Yasir berdiri. Kami siap ya Rasulullah. Kompak tuh. Terus sahabat ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ketika Muhajirin baru tiba di Madinah. Maka keduanya Rasulullah SAW memberikan pengarahan. Jika kalian siap, tunggu di lembah dan awasilah daerah sekitar lembah. Maka kedua mujahid ini segera beranjak menuju lembah. Kemudian Abbad kemudian bertanya kepada Ammar, siapa di antara kita yang berjaga lebih dulu? Saya yang tidur lebih dulu, kata Ammar, yang bersiap-siap untuk berbaring tidak jauh dari penjagaan itu. Malam itu tenang, sunyi, dan sangat nyaman. Bintang ke bintang, pohon-pohon, bebatuan, seakan-akan bertasbih memuji kebesaran Allah. Maka hati Abbad tergiur untuk melakukan ibadah. Dalam sekejap dia pun larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya dalam sholat. Maka dalam sholat itu dibacanya surah Al-Kahfi dengan suara yang merdu. Nikmat sholat dan tilawah berpadu menjadi satu dalam jiwanya. Nah, pada saat itu seorang musyrik bergerak diam-diam untuk memanfaatkan situasi. Dia pasang anak panah di busurnya lalu membidiknya ke arah Abbad yang tengah sholat. Anak panah itu tepat mengenai tubuhnya. Abbad mencabut panahnya dan bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan tenggelam dalam sholatnya. Orang itu manah lagi. Kena lagi ke Abbad dengan jitu. Tapi Abbad mencabut juga anak panah kedua dari tubuhnya yang pertama. Kemudian orang itu memanah lagi. Lagi-lagi Abbad mencabutnya dan tetap larut dalam munajahnya. Insya Allah. Ketika tiba giliran Ammar untuk berjaga, Abbad merangkak ke dekat saudaranya yang terlelap tidur, lalu membangunkan seraya berkata, bangun, aku terluka parah dan lemas. Insya Allah. Sementara ketika melihat mereka berdua, si pepanah buru-buru melarikan diri. Ammar menoleh kepada Abbad. Dilihatnya darah mengucur dari 3 buah lubang di tubuh Abbad. Dia segera menyadari gentingnya situasi ini. Subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkan aku ketika anak panah pertama mengenaimu? Katanya, penuh cemas. Abbad menjawab, saat itu aku tengah membaca surah Al-Kahfi. Aku tidak ingin rukuk sebelum menyelesaikan surat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan rukuk agar bisa segera membangunkanmu. Demi Allah, andai saja aku tidak mengkhawatirkan keamanan lembah ini sebagaimana telah diperintahkan Rasulullah SAW, aku tidak akan menyelesaikan sholatku sebelum membaca surah Al-Kahfi seluruhnya. Insya Allah. Dalam keadaan seperti itu masih bisa menikmati Al-Kahfi. Maka ada beberapa teladan yang kita bisa lakukan di dalam meneladani Al-Muta'ali. Jangan merasa tinggi dengan pangkat dan kedudukan yang dimiliki. Karena sesungguhnya apapun yang kita miliki hakikatnya adalah titipan dari Allah. Sangat mudah bagi Allah merendahkan seseorang setelah kemudian meninggikannya. Ketinggian dan kemuliaan yang hakiki hanya bisa dicapai dengan berjalan di jalan yang Allah ridho. Maka lakukan amal-amal yang Allah cinta, sehingga Allah akan meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Begitu pula tinggikan dan muliakan perintah Allah dimanapun berada, sesuai dengan kemampuan untuk melakukannya, dan ketika azan berkumandang, maka tinggikan lamanya dengan bersegera menyambut seruan. Dan mohon kemuliaan dan ketinggian derajat kepada Allah, lalu hilangkan himmah. Himmah itu tingkat yang kuat dari aneka perkara yang tidak bermanfaat. Beberapa kisah dari para sahabat pun juga perlu kita teladani. Di antaranya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi kebun kurmanya dan kemudian beliau telat sholat asar. Apa yang terjadi setelah itu? Beliau infakkan semua kebun kurma yang dia kunjungi itu. Karena dia merasa bahwa dia telah lalai dari sholat asar karena sibuk dengan kebun kurmanya. Masya Allah.
Kalau kita kira-kira berani nggak melakukan iqab terhadap diri sendiri, melakukan hukuman terhadap diri sendiri, bahwa ketika kita lalai melakukan ya, satu ibadah, kita infakkan apa yang menyibukkan kita ini. HP, ya, kasih HP-nya ke orang. Gitu. Kalau suami jangan ya. Nah, ada satu mutiara doa yang kemudian kita sering baca dalam konteks doa iftitah atau istiftah, yakni wajah tu wajah ya lillati fatara samawati wal arda hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Afwan. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfir li dunubi jami'an innahu la yaghfiru dunuba illa anta wahdini li ahsanil ahlak la yahdi li ahsanil illa anta washrif anni syai'aha la yasrifu anni syai'aha illa anta labaik wa sya'daik wa khairul kulluhu biyadaik wa syarra laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian, Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Dia Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa mengucapkan doa ini, maka niscaya dia akan diampuni. Apabila berdoa, dia akan dikabulkan. Lalu apabila dia berdiri dan berwudu, kemudian melakukan sholat, pasti sholatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadisnya dari Bukhari. Dan ada sebuah percikan hikmah ketika seseorang merasa tinggi dan mulia dibandingkan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya pengenalan dia terhadap zat yang maha tinggi. Sejauh mana kemahatinggian Allah yang bisa difahami oleh manusia? Dalam satu contoh menarik misalnya, dalam kitab An-Nuhiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menuliskan sebanyak 21 dalil yang menjelaskan sifat maha tingginya Allah. Dan setiap dalil punya dalil turunan yang bisa dijabarkan lagi ke dalam berjilid-jilid buku. Sungguh Allah maha tinggi. Ini Dr. Ahmad Ali As-Sudais menyatakan seperti itu. Nah, ada hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa Al-Muta'ali ini adalah bagian yang tidak hanya sekedar kita yakini bahwa Allah itu maha tinggi, tapi ada bagian yang harus kita juga cerna bahwa meraih amalan tertinggi itu adalah bagian yang kita tidak boleh berhenti pada pemahaman kita yang segitu-gitunya. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita sudah kerjakan. Jangan lantas kemudian kita merasa bahwa oh jilbab saya sudah syar'i, sholat tahajud saya sudah rapi, sholat duha saya Masya Allah, saya sudah sedekah, saya sudah, seolah-olah itu menjadi mutabaah yang apa istilahnya, mutabaah yang dia sudah penuhi standar itu. Tetapi jangan pernah merasa bahwa kita sudah pasti diterima amalan kita. Pagi ini pengen tahu siapa di antara Bapak Ibu yang usianya di atas 58 atau ada 60-an. Ada di antara kita? Bunda Nirwana berapa usia? Ada yang tahu? Berapa yang paling tinggi usianya di sini? Nggak ngaku kalau soal umurnya. Hai, Ustaz. Berapa? Mudah-mudahan 70 lewat. Masya Allah. 70 lewat. Ada yang di atas 70? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Udah nggak main Zoom lah orang usia 70-an ke atas. Ya, dari 70 tahun itu kalau kita pahami gitu ya, kira-kira yang sudah pasti
tidak ada cacat daripada amaliyahnya, itu kira-kira berapa tahun? Waduh, nggak bisa jawab. Yang masih muda-muda deh, yang 40-an, yang 30-an deh. Saya tanya, dari sekian banyak usia Anda, ibadah yang tidak ada cacatnya berapa banyak? Berapa lama? Berapa tahun? Nggak ada. Waduh. Nggak Ketika, berani iya. jawab. Kalau toh berani jawab juga nggak pasti itu pun. Karena kita tidak punya pengukur yang tepat untuk bisa menyatakan bahwa ibadah saya nggak ada cacat. Artinya ketika ibadah kita penuh dengan kecacatan, ada bagian yang harus kita kejar. Sudahkah kita memohon kepada Allah dengan sangat, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasalamhu minni mutaqabbala. Para salaf membaca itu. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan ragaku sampai kepada bulan Ramadan. Selamatkan aku sampai kepada bulan Ramadan. Tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi permohonan itu para salaf meminta kepada Allah agar rizkinya dicukupkan. Supaya bisa buka dan sahur. Raganya diberikan kesehatan supaya bisa menjalankan puasanya dengan penuh. Jiwanya ditenangkan supaya bisa menjalankan tanpa halangan ibadah yang dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, meminta wasallim li Ramadan, dan selamatkan Ramadan buat aku. Artinya keberkahan yang ada di dalamnya, fadilahnya, keutamaannya, Lailatul Qadarnya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak ketika ada banyak orang yang, saya nggak tahu, saya nggak perlu tanya berapa orang yang tahun lalu itikaf, nggak perlu tanya begitu. Tetapi cukup menjadi begini. Ketika kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu Allah SWT akan berikan pahala 1000 bulan. Maka coba kita pahami dengan cara sederhana. Ada pahala sebanyak 83 tahun plus 4 bulan ibadah tanpa cacat yang didepositkan atas nama kita. Dan ketika kita tidak punya padanan yang setara dengan itu, bukankah ini worth it untuk dikejar? Bukankah ini sangat berharga untuk kita cari? Bukankah ini sangat berharga untuk kita kemudian menerapkan persiapan-persiapan menuju kepada 10 hari Ramadan? Tapi sangat disayangkan adalah begitu banyak orang melewatkan 10 hari terakhir Ramadan dengan tidak beriktikaf. Seolah-olah Lailatul Qadar itu begitu rendah untuk diacuhkan, untuk diabaikan. Berapa banyak dari kita yang dari mulai sekarang sudah ancang-ancang mau umroh Ramadan. Berapa banyak dari kita yang kemudian setidaknya kalau nggak umroh Ramadan, cari masjid yang proper deh. Dan sudah mulai mencari tahu bahwa masjid ini bikin ada itikaf nggak? Masjid ini ustadznya siapa saja yang bakal kasih kajian. Sehingga kita udah mulai hunting. Bahwa kita mempersiapkan betul-betul suasana hati itu di 10 hari Ramadan itu terakhir. Maka kita akan berusaha seindah-indahnya. Bukan sekuat-kuatnya saja. Tetapi seindah-indahnya sampai kita betul-betul bisa menikmati yang namanya kenikmatan Lailatul Qadar itu. Dan itu tidak bisa diraih dengan membayar, tidak bisa diraih dengan mencari kenikmatan yang sifatnya duniawi, dalam pengertian cari tempat yang masjidnya ada AC-nya, cari masjid yang apalah segala macam. Jadi fasilitas-fasilitas duniawi, gitu. Sementara dia tidak mempertimbangkan aspek hati. Padahal kalau kita pelajari nanti khusus bab bagaimana Lailatul Qadar itu bisa memperbaiki seluruh amalia kita dalam kehidupan sekali-sekalinya ini di dunia ini, kan sebetulnya sekali Ramadan saja sudah cukup untuk kita bisa meletakkan deposit
83 tahun plus 4 bulan ibadah tanpa cacat di atas namakan kita. Itu kan satu, wow. Kalau yang masih 40, 50, 60, 70 mungkin kalau wafat itu Allah bisa ngutang sama dia. Hitung-hitungannya jangan begitu. Tapi lebih kepada, oke, ini tahun ini saya harus ngambil momentum bahwa saya harus itikaf. Nah, mulai itu berbagai macam rayuan digunakan kepada suami. Berbagai macam trik kita lakukan kepada anak-anak supaya ikut kita. Dan berbagai macam pola yang kita bisa hadirkan nanti hari pertama mau makan apa menunya, hari kedua apa segala macam. Dan kalau kita ngebotram ya istilahnya ya, ngebekal sendiri gitu. Dan itu kenikmatan yang sangat luar biasa kalau sekeluarga kita bisa di salah satu teras masjid gitu, kita gelar sufro, kita tumplekin makanan di situ dan kita makan rame di situ bersama keluarga. Betapa indahnya. Dan itu bagian yang seringkali kita, anak saya masih kecil udah apalah inilah itu segala macam, padahal kalau dikondisikan sedemikian rupa sebetulnya bisa-bisa saja. Tinggal bagaimana kita menganggap bahwa apakah perlu tabungan atau deposit 83 tahun 4 bulan ibadah tanpa cacat itu kita jadikan sesuatu yang betul-betul membuat kita terobsesi dengan itu. Nah, maka saya kembalikan lagi bahwa ketika Allah Al-Muta'ali adalah zat yang selalu kita jadikan sebagai tempat bergantung, maka insya Allah kita akan sampai kepada tahapan di mana setiap kita sangat membutuhkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan konteks itu adalah membuat kita menjadi cari amalan-amalan yang jauh lebih tinggi levelnya. Jadi nggak cuma sekedar mengerjakan, tetapi mengerjakan dengan skala prioritas yang paling tinggi. Ibarat tukang sapu, pembantu lah ya katakan ART. Nah, tolong sapu kamar ruang tamu misalnya. Maka kita sebagai orang yang berpegang peran kepada pembersih itu, maka yang kita lakukan pertama adalah menyingkirkan barang-barang yang harus kita bersihkan, dalam pengertian kalau ada karpet di situ, ada meja di situ, ada sofa di situ, maka kita pinggirkan dulu untuk kemudian tumpukan-tumpukan debu di bawah kursi, di bawah karpet, di bawah meja itu kita bersihkan dulu. Setelah itu dipel. Setelah dipel kemudian dilap kering. Dilap kering baru pakai pewangi. Gitu. Kalau perlu tuh ambil tisu, taruh tisu di lantai, tiup. Kalau dia nggak lengket, berarti QC-nya udah selesai. Nah, bayangkan dari hanya sekedar tugas tolong sapu, menjadi sapu, pel, lap bersih, dan pakai pewangi. Dan kemudian merapihkan lagi kondisinya, dan kemudian kita pakai parfum tertentu untuk bisa memberikan hawa yang mendatangkan malaikat. Dan itu bagian yang kemudian saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga punya hobi yang sama kayak Ustadz Kholis, koleksi parfum, sama kayak Ustadz Selok, senang sama wangian gitu. Karena itu bagian dari sunnah yang Rasulullah SAW hadirkan. Bapak Ibu kalau main ke tempat saya ini, di hadapan saya ini malah di meja ini nggak tahu ada berapa jenis parfum. Ini yang disenangin sama Mas Selok, ini Mukhalat Badr. Mukhalat Badr Ad-Dahbi ini favoritnya Mas Selok. Kalau saya favorit saya ini Rakan, ya, ini Surati semua ini. Tapi ada juga yang kemudian seperti hadiah dari beberapa kawan-kawan seperti pewangi ruangan gitu ya. Tapi karena ini mengandung aerosol, saya jarang pakai pada saat ketika ada AC yang dinyalakan. Nah, ini Haramain Oud. Banyak lagi masih ada branded lagi nih, ada Monetize, ada ini seger banget ya Tice, dan banyak lagi ini banyak hadiah. Dan jadi kalau mau ngobrol sama satu pagi wangian tuh ini out klasik dan banyak sekali kalau nah ini belum yang di meja sebelah sana itu banyak bukhur, banyak dupa-dupa dan seterusnya. Jadi
suasana wewangian itu kalau misalnya balik lagi tadi, tidak hanya sekedar bersih, tapi bersih, wangi, dan kinclong. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu sampai pada tahapan yang bisa dinaikin sampai ke level yang tertinggi, kenapa tidak? Jadi kalau misalnya punya ide untuk kemudian, mau borong parfumnya Ustadz Khalis, wanginya wangi Arab banget. Ya udah langsung kontak. Berapa koleksinya Ustadz Khalis? Kok nggak pernah nongol di Niaga Tijaroh? Mungkin beliau sibuk dan apa segala macam dan seterusnya. Itu. Nantilah itu di Sabtu Ahad lah ya. Malah ada yang pesan dari Hari Chandra. Pesan merek Surati. Yang wangi apa dulu itu nanti kita jabri-jabrian aja. Taib. Al-Muta'ali, saya tuntaskan sampai di sini. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis Bakri. Saya tafadhol ya Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu. Bukan Allah. Tadi ini ya penjelasan tentang lanjutan tentang Al-Muta'ali dan bagaimana yang juga sudah disebutkan oleh Ustaz. Makin tawadhu kita ya dengan kita memahami Al-Muta'ali ini, betapa maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, dengan kemahatinggian itulah yang selayaknya kita sebagai hamba Allah terus mencari, mempelajari bagaimana asmaul husna ini sehingga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Masih ada waktu untuk berbagi rahmat dengan guru kita Ustaz Dodi, dan silakan siapkan pertanyaannya yang terbaik gitu ya, dan sambil juga menyiapkan harta terbaiknya di pagi hari ini, karena salah satu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keberkahan pagi diisi dengan keberkahan harta, karena sedekah pagi termasuk sedekah yang begitu sangat dimuliakan ya, sedekah yang dihadiri oleh para malaikat dan malaikat mendoa di menjadikan khalafah. Allah berikan kepada orang yang berinfak di pagi hari dengan ganti yang lebih banyak. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mari kita simak dulu informasi komersial berikut ini. Himalayan Salt atau Pink Salt Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa. Di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung.
Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempe Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan jemaah untuk mempersiapkan pertanyaannya atau mungkin bisa sharing juga ya, di pagi ini yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai informasi yang kabar gembira ya untuk kita semua, insyaallah akan hadir satu koleksi kajian dari Saudari Al-Jambari tentang bagaimana kita mengenali sholat dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW insya Allah menjadi pelengkap ya koleksi perpustakaan kita, tapi bukan berarti bukan dalam bentuk buku, tapi ini adalah kumpulan kajian audio yang disampaikan Ustaz Dodi tentang serial sholat ya, dan insya Allah ini menjadi penambah untuk pemahaman kita bagaimana kita bisa memahami sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah sudah disiapkan oleh Mas Nandar ya, admin untuk koleksinya, dan sudah ada tambahan sebuah pembuka dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan silakan untuk pemesanan nanti Bunda Nadia untuk mengkoordinirnya ya di grup untuk bisa dibuka pre-ordernya, karena sebenarnya sudah ready nih, udah siap disebarkan kepada jamaah semuanya. Silakan Bunda Nadia yang sudah resep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi kan Qadarullah disinggung tentang anak yang masih kecil. Nah itu saya minta tips baiknya gimana ketika anak masih 1 tahun dan 3 tahun. Apakah sebaiknya kita usahakan untuk tarawih di masjid, atau bolehkah di rumah misalnya tarawih bersama suami, ngajak anak, atau kalau misalnya di masjid itu memaksimalkannya seperti apa? Misalnya ketika jamnya tidur dan jam minum susu gitu. Makasih Ude. Baik, bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulullah. Tentu kita yang paling tahu kondisi anak kita seperti apa, rewelnya seperti apa, potensi kerusuhan yang terjadi ketika dia dibawa ke masjid. Itu kemudian membutuhkan kejelian kita di dalam memperhatikan anak kita serusuh apa gitu ya. Tetapi ketika kita ingin melakukan pendidikan terhadap anak, maka sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Monggo-monggo aja dilakukan. Cuman tinggal kita cari mana yang paling kondusif dari masjid-masjid yang kita mau kunjungi atau kita mau itikaf bersama. Kalau misalnya mau tarawih di rumah bersama keluarga, nggak ada salahnya juga. Artinya ketika para suami misalnya nih, dia sholat isya di masjid, gitu ya, maghrib isya di masjid, mungkin ada buka bersama di masjid, kemudian pulang setelah selesai sholat isya, nah maka kerjakan sholat tarawih di rumah. Nah, dikondisikan anak-anak itu mungkin disediakan ya baru mau 1 tahun masa kasih sajadah, tapi paling tidak dikasih suhroh gitu ya, dikasih pesujudan gitu ya, dikasih. Jadi dikondisikan gimana caranya supaya anak-anak posisinya di sini, ibunya di sini, bapak di situ dan seterusnya. Kalau dia anak laki-laki di samping bapaknya dan seterusnya. Nah ini kemudian butuh kesepakatan antara kita dengan pasangan supaya melakukan pendidikan sedini mungkin untuk urusan-urusan yang seperti ini. Buat bagaimana caranya bahwa Lailatul Qadar ini big deal. Buat bagaimana caranya kalau perlu misalnya kita menyiasati dengan memberikan ornamen-ornamen khusus, kita beli mihrab yang dari plywood itu kita tempel sebagai menambah kekhusyuan kita di musola rumah kita, nggak apa-apa juga, hadirkan itu kalau memang perlu gitu. Atau anak-anak kita suruh gambar atau suruh bikin pakai krayon pun nggak ada masalah, tinggal kita cari polanya. Dan sekarang jadi gambar gitu udah banyak banget. Kita minta AI untuk ngerjain, bikin mihrab yang elegan untuk kamar ukuran sekian gitu misalnya, atau berikan desain ornamen yang bagus untuk
hiasan mihrab apalah segala macam, atau ambil satu poster atau apa sajalah yang kemudian misalnya gambarnya itu Ka'bah gitu ya. Ada beberapa orang yang kemudian ingin mendapatkan visualisasi begitu ada gambar Ka'bah. Saya pernah sholat di belakang Puskesmas Setiabudi di Jakarta itu. Begitu selesai sholat, zikir, begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu melihat nangis saya karena pintu Ka'bah ada di situ selubungnya, apa kiswahnya, kiswah Ka'bah itu ada di situ. Rupanya pemberian, saya nggak tahu. Masjid itu dapat hadiah dari siapa gitu yang dibawa itu betul-betul kiswahnya. Sampai saya selesai dari sholat itu, saya sampai ngedeket gitu, tapi ditutup pakai akrilik gitu, memang tidak untuk dipegang-pegang gitu. Dan itu betul-betul visualisasi yang seperti itu membuat kita menjadi penting juga. Kalau kita misalnya punya proyeksinya, kita apa? Kalau yang di rumah punya proyektor kecil gitu, nyalain Mekah online atau Haramain online gitu ya. Yang terjadi sekarang di Masjidil Haram seperti ini, di Masjid Nabawi seperti ini. Atau kita sambil macam-macam lah yang dihadirkan. Bakar buhur Raudhah misalnya gitu. Ada bakar buhur. Oke, diciptakanlah suasana rumah itu betul-betul kita bisa menikmati seperti halnya kita ada di tempat yang kita inginkan. Nah, suasana seperti itu tinggal dilihat aja teh. Kira-kira kalau ada makanan atau minuman yang dia perlu, atau misalnya ada kasur kecil buat dia kalau ngantuk dia bisa tidur di situ dan seterusnya, silakan aja dikondisikan senyaman kita gitu. Gitu kurang lebih teh. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khairan. Maka dari barakallah. Yuk, lanjut Bunda Ibu Benazir, Benazir, enggak, ya. silakan. Ya, assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam. Damang teh. Alhamdulillah. Ya Enggak. Ude, saya kan maksudnya ya setiap ibu rumah tangga ya pasti maksudnya perbatasan kalau misalnya mengejar malam Lailatul Qadar gitu ya Ude ya. Ya. Karena kan kita kebanyakan pasti di rumah gitu. Nah, gimana maksudnya karena kalau misalnya kan kalau sebagai wanita kan itu harus nurut sama suami gitu kan, Betul. maksudnya sedangkan suami ada kegiatan kerja kayak gitu Ya. kan. Ya. Nah itu kita tuh kan nggak bisa ke masjid gitu deh kan. Nah itu tuh mengurangi nggak sih maksudnya, karena selama ini tuh selalu merasa kalau nggak maksimal gitu. Insyaallah. Iya kayak nggak maksimal gitu untuk kejar malam Lailatul Qadarnya gitu. Dan Ya, sayang gitu. Baik, bismillah, wassalamu ala rasulillah. Tetap kita harus gini teh. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, pengejar kewajiban kita taat kepada suami itu kan di atas Lailatul Qadar kan ya. Tapi ketika kita tahu bahwa kita juga pengen juga nyari yang sunnahnya nih, maka bisa diikhtiarkan dengan cara yang paling maksimal kita bisa kerjakan. Oke, saya harus di rumah nggak apa-apa. Tapi tadi yang saya bilang, kondisikan di rumah itu. Pakai sajadah yang mungkin jarang dipakai gitu ya. Pakai mukena yang mungkin kita kasih wewangian sedikit. Tuh di rumah nggak ada masalah kita pakai wewangian. Setelah itu kita desain mungkin kalau teteh senang bunga sedap malam, ambil vas yang agak tinggi gitu, kita taruh sedap malam. Jadi tiap malam kita bisa nyium aroma sedap malam dan seterusnya. Jadi Doanya sarapan. perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu terus saja perbanyak itu. Dan saya termasuk orang yang tidak terlalu konservatif soal pencapaian optimalisasi Lailatul Qadar itu, karena tadi mana yang kalau bicara afdol, wanita ke masjid atau wanita di rumah, maka tadi afdolnya wanita di rumah, tapi kalau ke masjid tidak boleh dilarang, gitu ya kata Rasulullah SAW. Dan perhatikan bahwa kalau misalnya suami mengizinkan kita ke masjid, maka
sebisa mungkin itikaf itu senyaman dalam pengertian tidak mengganggu keresahan istri, mengganggu keresahan suami. Misalnya taraweh ke masjid ya, abah gitu, atau ke siapa, ke suami gitu ya. Saya minta izin taraweh di masjid misalnya, bawa anak atau bawa apa. Selesai itu penuhi hajatnya suami supaya dia tidak merasa khawatir, oh jam segini belum pulang, saya udah di rumah tapi belum ada apa-apa gitu misalnya gitu ya. Nah, maka disediakan tadi kurmanya masih ada di kulkas biar makannya langsung seger-seger gitu. Tapi kolaknya udah disiapin di situ, ditutup yang pancinya masih tinggal dibuka, jadi angetnya masih kejaga. Jadi dikondisikan gimana caranya supaya misalnya ada semangka di kulkas, jadi tinggal begitu datang dia langsung bisa menikmati apa yang kita sudah sediakan gitu. Syukur-syukur kalau kemudian bisa terus kontak-kontakan, udah saya mana bah, udah saya mana, udah saya mana. Begitu udah kira-kira kita bisa ngitung sampai sekian, maka kita segera pulang, persiapkan diri untuk menyambut suami. Itu jauh lebih tinggi nilainya ketimbang kita mengejar Lailatul Qadar. Artinya gini, jangan kemudian menjadikan sesuatu yang bersifat ritual ibadah kepada Allah, jangan sampai kemudian kita melupakan porsi suami yang juga kita harus ibadahi. Contoh gini, ada banyak perempuan yang tahajudnya Masya Allah, duhanya Masya Allah, tapi senyum sama suami aja beratnya minta ampun. Ada banyak istri yang kemudian sedekahnya luar biasa, bacaan tilawahnya, puasanya rajin, tapi memperlakukan suami tidak punya rasa hormat. Karena dia adalah, kalau saya ngobrol sama Ustaz Ruli kemarin tuh, ketika istrinya ngaji, hati-hati. Ada potensi untuk bisa menjadi keminter. Keminter itu merasa udah pinter. Akhirnya kalau udah keminter, maka si suami jadinya minder. Nah, anaknya keder itu. Maka ini adalah keluarga yang cuma sekedar menjalankan kehidupan berdasarkan kalender. Nah, kan jadi gimana tuh? Ya jangan sampai kayak begitu gitu. Jadi tetap porsinya bahwa kita beribadah itu sama sangat dalam dengan begini. Begitu kepengen puasa gitu ya, pengen puasa. Ternyata datang haid. Itu banyak perempuan yang kemudian karena nggak punya ilmu, wah dia langsung meratapi nasibnya, ya Allah nggak bisa puasa deh. Ya Allah, kayak dihalang-halangi gitu peribadatannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallah, bukan itu. Allah SWT sudah menetapkan bahwa perempuan haid itu subur. Gitu. Dalam pengertian bahwa apakah kemudian orang yang haid jadi nggak boleh beribadah? Kan enggak. Kalau kepengen dapat puasanya, tinggal kasih makan aja orangnya berpuasa. Dapat pahalanya orang puasa. Nah, maksud saya konversi-konversi secara fikih yang sifatnya ritual seperti ini jangan kemudian dijadikan sebagai bagian yang kita jadi ya kayak diputus sama Allah, ya nggak bisa sholat, ya nggak bisa. Sama seperti kawan-kawan yang kemudian berangkat umroh. Begitu datang period, Ustadz, ini saya mesti pakai penahan haid nggak ya Pak? Nggak usah, saya bilang. Nggak usah. Itu malah kalau hormonnya salah, radang, malah pendarahan terus yang ada. Malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Udah serahkan saja sama Allah. Kalau emang Allah kemudian menginginkan ibadah kita dari tawafnya, dari sa'inya, dari umrohnya, dari sholatnya, dan segala macam gitu ya. Karena kan kalau bicara tentang tidak haidnya perempuan itu berarti ada ibadah yang banyak yang dia bisa kerjakan. Kalau haid kan cuma 4 yang nggak boleh. Tawaf, saum, sholat, sama berhubungan sama suami. Artinya ketika sudah tidak ada halangan untuk itu, sudah menopause atau memang tidak sedang haid, maka ibadah yang begitu banyak itu bisa jadi celah buat kita melakukan begitu banyak hal. Jadi jangan menganggap bahwa gitu ya, jangan menganggap bahwa kalau terhalang ibadah saya dari yang seharusnya saya bayangkan, maka kemudian hilang kesempatan saya untuk mendapatkan itu. Enggak begitu. Enggak sepicik itu, ya. Enggak sesempit itu persoalannya.
Jadi ketika kita sambil di rumah motongin tempe gitu ya, dengan potongan lidi, kemudian kita kasih palm sugarnya onuna gitu, kemudian kita kasih daun salam, kasih daun jeruk, kasih apalah segala macam. Mungkin ada yang suka kacang, kasih kacang dan seterusnya. Itu sambil bolak-balik tempe kering itu bikin orak-arik ya, bikin orak-arik tempe itu. Kemudian kita bolak-balik sambil Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu terus. Insya Allah juga bisa dapat kok. Jadi nggak usah khawatir teh. Kita insya Allah kita bisa akan mendapatkan itu dalam kondisi yang Allah juga tahu bahwa anti sedang dalam kondisi di mana kita lebih mentaati suami daripada ibadah yang sifatnya personal. Gitu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Bentar. Yuk lanjut, Bu Nita. Monggo Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua insya Allah kita semua. Amin. Yang mohon maaf di luar dari pembahasan hari ini. Siap. Masalah nisfu Sa'ban Ude, saya masih minim ilmu. Bisa tolong dijelaskan apakah kita memang melaksanakan ritualnya seperti ada sholatnya, ada bacaannya, seperti itu Ude. Baik. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Nisfu Sya'ban itu banyak pemahaman begitu banyak ulama. Jadi kalau bicara kaidah fikih tentu ada bagian yang kita harus pahami bahwa di Sya'ban itu ada banyak hadis tentang itu. Jadi nisfu Sya'ban sendiri kalau kita mau telusuri hadis ya nggak ada yang kuat untuk kita melakukannya secara berjamaah. Tapi kalau kita mau mengerjakannya pribadi, nah ini banyak contoh. Jadi ketika misalnya di dalam kitab Tuhfatul Ahfadhi gitu ya, ada beberapa hadis yang disebut bahwa ini diperhatikan bahwa hadis-hadis yang digunakan sebagai hujah nisfu Sya'ban itu tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan keutamaannya nisfu Sya'ban itu. Tapi maksudnya gini, bahwa kemudian ada yang ingin mengerjakan ini dan itu segala macam, pastikan hadisnya sahih, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penilaian sebagian ulama, keutamaannya itu dinilai dhaif. Jadi apa yang kita, oke lah, katakanlah hadis keutamaan Sya'ban itu sahih gitu ya, bukan berarti kemudian dikhususkan amalan-amalan tersebut pada kondisi di mana kita kumpul-kumpul di malam nisfu Sya'ban, sholat jamaah, baca surat tertentu atau bersama dengan amalan khusus yang lain. Karena mengkhususkan seperti itu kan harus ada dalil. Ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu harus dua kuncinya. Ikhlas niyah lillahi ta'ala, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu saja tidak ada maka tertolak. Maka Rasulullah SAW menyatakan man amalan amil laisa min amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan bukan urusan agama, bukan datang dari aku, maka bukan golonganku. Dan tertolak. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengenai sholat malam di nisfu Sya'ban itu tidak ada satupun dalil dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat, tapi ada beberapa riwayat dari kelompok tabi'in dari negeri Syam, ya, di Kufah, yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat. Ketika ditanya tentang itu, kalau seseorang yang sholat di malam nisfu Sya'ban sendiri ya, atau di jamaah gitu, yang khusus sebagaimana dilakukan oleh sebagian salaf, maka boleh-boleh saja dan silahkan saja. Tapi kalau dilakukan dengan kumpul-kumpul di masjid, melakukan sholat dengan bilangan tertentu, seperti berkumpul dengan sholat 1000 rakaat, baca surah Al-Ikhlas yang terus-menerus sama 1000 kali, nah ini jelas perkara yang kemudian tidak ada dalam tuntunan gitu. Jadi sama sekali malah tidak dianjurkan sama para ulama. Ibnu Taimiyah juga menyatakan tentang keutamaan nisfu Sya'ban ini beberapa hadis dan athar. Ada nukilan beberapa ulama yang kemudian melaksanakan sholat malam tersebut, tapi dilakukan lebih banyak kepada seorang diri, bukan berjamaah. Gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa ini nisfu Sya'ban, nanti bercandanya kan nisfu Sya'bannya siapa nih? Muhammadiyah apa NU? Karena beda sehari biasanya gitu kan ya. Itu bercandanya aja.
Tapi kalau kita kemudian tahajud di luar nisfu Sya'ban, nilainya akan tetap sama dengan salat tahajud di malam nisfu Sya'ban. Jadi tidak ada keistimewaan. Gitu. Dan Baik. Abdullah bin Ali Mubarak juga menyatakan bahwa turunnya Allah pada malam nisfu Sya'ban itu, beliau malah bertanya, ada nggak yang kau maksud malam nisfu Sya'ban itu? Perlu diketahui bahwa Allah turun ke permukaan bumi itu setiap malam, tidak hanya nisfu Sya'ban saja. Dan itu dikuatkan hadisnya gitu kan. Jadi mengenai turunnya Allah pada malam nisfu Sya'ban itu, maka hadis-hadis ini adalah lain. Dia menuai kritikan. Tapi ketika bicara tentang menerangkan bahwa Allah turun setiap malam, itu hadisnya sahih. Kalau kita pelajari gitu ya, ingin meraih kebaikan dengan banyak melakukan, maka perbanyak saja puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan, dan aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada itu di bulan Sya'ban. Bahkan ada riwayat yang menyatakan hampir seluruh Sya'ban Rasulullah SAW puasa. Maka para ulama menyatakan 3 pekan saja dibolehkan kita puasa. Maka setelah nisfu Sya'ban tidak boleh lagi puasa untuk yang sudah terbiasa tidak puasa. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu kalau ditelisik dari beberapa hadisnya, Ibunda Aisyah justru bayar utangnya Ramadan itu di Sya'ban. Makanya kemudian ada perbedaan pendapat di antara para pemuka hadis itu, dikatakan bahwa ini jadi sholat saum Syawal dulu apa bayar utang dulu. Sebagian melihat letterlock hadisnya, barang siapa menuntaskan ya, setelah selesai dia bulan Ramadan saumnya, maka dia boleh saum sunnah. Nah itu dari letterlock situ, kemudian orang menuntaskan ya. Dari hadis itu dikatakan bahwa kita mesti puasa Ramadan dulu dipenuhi, yang wajib dulu baru sunnah. Tapi kalau kita lihat kenyataannya Ibunda Aisyah melakukan pembayaran utang saumnya itu di bulan Sya'ban, maka kita juga bisa menjadikan itu sebagai hujah juga. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ude. Jadi berarti kalau dibilang katanya di malam nisfu Sya'ban itu amalan kita ditutup, buku kita ditutup, itu nggak benar berarti, Ude ya? Kalau ada hadisnya monggo silakan. Tapi kalau nggak ada jangan. Gitu ya. Baik. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sudah menjelaskan sebuah tema ya tentang Al-Muta'ali, walaupun suasana pertanyaannya udah mulai masuk ke Ramadan Ustaz ya. Iya. Mudah-mudahan ada sesi khusus juga tentang persiapan Ramadan yang mungkin dari sisi fikihnya juga mulai diingatkan kembali ya beberapa hal penting. Tadi sudah diingatkan oleh Ude tentang bagaimana kita mengisi Ramadan dengan banyak ibadah gitu tuh ya, dan menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Salah satunya bagian dari pendidikan untuk anak-anak kita, ada yang membuat spanduk besar-besar itu di rumahnya gitu ya, misalkan marhabannya Ramadan, itu yang sudah banyak diajarkan oleh para guru kita ya di sekolah-sekolah gitu ya. Kebanyakan anak-anak diwajibkan untuk membuat spanduk. Salah satunya memang untuk bagaimana kita hadirkan kebahagiaan untuk anak-anak kita, betapa Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan lain gitu ya. Ramadan adalah bulan istimewa dan harus dimanfaatkan dengan penuh kebaikan, dengan amal-amal soleh yang lebih banyak lagi tentunya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah istiqamahkan, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma baligna ila Ramadan ya, kita sampaikan ke bulan Ramadan dan bisa menikmati saja ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak pahala yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh. Dan tentu kebersyukuran kita di pagi ini harus terus kita lakukan, karena betapa nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, dan salah satunya nikmat yang telah Allah berikan adalah kesehatan dan juga harta yang ada dalam diri kita, rezeki yang salah satunya kita infakkan di jalan Allah menjadi satu bekal yang mudah-mudahan akan menyampaikan kita di bulan suci Ramadan, karena amal-amal soleh itulah yang salah satunya bagian dari wasilah kepada Allah, sebuah doa yang mudah-mudahan dengan wasilah amal soleh itu pula Allah
kita. Allah berikan rahmat untuk kita semua. Allahumma amin. Dan jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa Insyaallah atubu ilaik. besok masih berjumpa dengan Ude ya. Pembahasan Insyaallah. sudah ditunggu Mudah-mudahan bahasan. masih panjang umurnya. Amin amin Allahumma amin. Dan insyaallah mungkin ada tema-tema khusus juga tentang Ramadan yang sedang disiapkan ya. Tentu seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan kita sudah memang ingin dipanaskan bagaimana kita menyiapkan Ramadan dengan bekal ilmu yang cukup kita sudah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.